warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mujtaba Nabil Islam di channel Mujtaba. Di pertemuan yang ketiga ini insya Allah saya akan membuat sebuah konten tentang nahwu, yaitu adalah salah satu ilmu dari bahasa Arab, yaitu adalah tentang ilmu nahwu. Saya ingin membahas tentang ilmu nahwu dari pertama. Mungkin channel ini beda dengan yang lain karena butuh sedikit pemahaman yang ekstra, butuh sedikit pemahaman yang lebih dibandingkan pertama dan kedua. Karena di sini kita akan membahas tentang qawaidullah, yaitu adalah kaidah-kaidah bahasa Arab. Di pertemuan pertama ini, di pertemuan yang ketiga ini, saya ingin membuat sebuah konten pertama, yaitu tentang al-kalimat wa anwa'uha. Itu saya ingin menulis sebuah tulisan kebiasaan di Afdal Bismillah. Kemudian saya akan menulis tema kita adalah al-kalimatu wa anwa'uha. Itu adalah kata dan jenis-jenisnya. Kalimat di sini artinya adalah lafdzun yatakawanu adalah doroba, Umaru, doroba Umaru, Fatimata. Artinya Umar memukul Fatimah. Yang kedua, al-baitu jamilun, rumah yang bagus. Jadi yang dimaksud dengan kalimat itu adalah ini adalah kalimat. Kalau misalnya semua ini digabung, nanti ini sama ini akan berubah menjadi jumlah. Sekilas, jumlah itu adalah kalimat. Jadi di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata dan jumlah adalah kalimat. Jumlah di sini dibagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah seperti ini karena adalah jumlah yang kalimat yang diawali oleh isim, dan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il ini. Nah, mungkin kita belum membahas apa itu fi'il, nanti kita akan bahas apa itu fi'il dan isim. Kemudian wa ahyanan takunu kalimatu harfan wahidan faqat. Artinya terkadang kata itu hanya terdiri dari satu huruf saja. Contohnya wa, bi, wabi, ta. Ini ada contoh-contohnya ada ini, tiga ini ya. Kemudian saya ingin menjelaskan, karena kita sudah tahu apa itu kalimat, yaitu adalah ucapan yang tersusun dari sebagian huruf jaya. Jadi sebuah huruf yang tergabung
huruf hijaiyah yang tergabung itu disebut kata dalam bahasa Arab. Contohnya doroba, huruf dot, ro, ba jika digabung doroba menjadi kalimat, itu adalah yang artinya adalah memukul. Kita sudah tahu apa jenisnya, kemudian saya ingin membahas tentang jenis-jenisnya. Jadi kalimat ini dibagi menjadi 3. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Di al-kalimat tangqasimu ila thalathati anwa'in, yakni ismun, fi'lun, wa harfun. Ismun adalah al-kalimatu tadullu ala insan, hayawan, nabat, jamad, makan, wasfin. Ada 6. Jadi isim itu adalah kata benda dalam bahasa Arab, artinya adalah kata benda. Jadi kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 adalah kata benda. Jika fi'lun adalah kata kerja atau verb, ini noun. Dan kalau harfun itu adalah huruf. Ada 3. Kata benda itu adalah seperti yang tadi saya bilang, al kalimatu tadullu ala 6, yaitu apa aja? Itu kata benda dibagi menjadi 6. Jadi kata benda itu menunjukkan 6, itu adalah insan, ada hayawan. Insan adalah manusia, hayawan 2. Kemudian ada insan, hayawan, nabat. Nabat artinya tumbuhan. Kemudian ada jamad. Jamad itu benda mati. Kemudian ada wasfin, sifat. Insan, hayawan, nabat, jamad, wasfin dan terakhir adalah makan. Makan adalah tempat. Ya, saya akan mengesampingkan fi'il sama harfun dulu. Ini saya kesampingkan karena papan tulisnya kecil. Saya akan membahas tentang kata benda, yaitu adalah insan, hayawan, nabat. Contoh dari insan adalah Fatimatu. Fatimah. Ada Muhammad. Nah, di sini manusia. Jadi kalau ada nama orang sebuah manusia, misalnya teman kamu ada yang namanya Zainab, Amel, Amalia, terus ada Salsabila, terus ada Jos, ada siapa aja, itu termasuk kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian hewan pun juga begitu, juga termasuk dalam kata atau dalam kalimat di bahasa Arab. Hewan contohnya ada yang gampang, bakorotun sa'i, mudah-mudah saja. Tumbuhan ada tamrun, atau artinya adalah kurma. Benda jamadin, contohnya baitun rumah. Wasfin sifat,
Contohnya jamilun. Jamilun cantik. Bukan cantik, cantik jamilah atau ganteng. Ganteng, bagus, bagus juga bisa. Kalau cantik ditambahi tun. Kalau terus ada juga makan, ada 6. Makan itu contohnya seperti apa ya? Jakarta, Surabaya, terus ada Demak. Jadi lebih ke suatu tempat ya, kayak kabupaten gitulah kalau di Indonesia. Ada Jakarta, ada Ja, ada Kar, ada Ta. Jakarta. Ini penjelasan singkat tentang kata benda isim. Kemudian saya akan berpindah ke kata kerja. Kata kerja di sini juga beda seperti halnya kata benda. Kata benda menunjukkan 6, kalau kata kerja cuma menunjukkan 3. Adalah al-fi'lu, yaitu adalah al-kalimatu tadulu ala hadasin fi zamanil madi. Fi zamani madi. Fi zamani madi atau fi zamani hadir. Terus yang ini hadir. Ada terakhir fil mustaqbal. Yang pertama ini adalah kata kerja lampau. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang. Yang terakhir adalah kata kerja yang akan datang. Contoh dari kata kerja fil hadir, fil madi, atau juga bisa disebut sebagai fi'il madi, yaitu adalah doroba, seperti tadi, memukul. Jadi di sini adalah doroba itu arti yang lebih spesifiknya adalah dia memukul tapi sudah lampau, sudah dari tadi. Kalau yang kata kerja yang fil hadir bisa juga disebut dengan fi'lu mudhari', fi'lul mudhari', atau juga disebut dengan fil hadir, yakni yang menunjukkan kata sekarang, yaitu adalah doroba yadribu. Yadribu artinya dia sedang memukul. Kalau ini dia telah memukul, ini dia sedang memukul. Kalau fil mustaqbal adalah idrib. Idrib ini bentuk amrnya, bentuk kata perintah. Idrib, pukullah. Kalau yang namanya pukullah otomatis kan belum dipukul, baru memerintah, pukullah. Jadi baru memerintah orang untuk memukul, berarti belum dipukul, makanya itu kata kerja yang akan datang. Jadi pukulan itu akan datang pada orang itu setelah diperintah, jadi belum terjadi. Itu definisi dari kata kerja yang akan datang, fi'il mustaqbal, atau juga bisa disebut sebagai fi'lul amr, kata kerja perintah. Jadi ini sekilas tentang fi'lul madi, fi'lul madi, muhadir, dan fi'lul mustaqbal, dan fi'lul mudhari', dan fi'lul amr. Juga bisa disebut begitu. Bahasa kerennya itu adalah fi'il madi, fi'lul mudhari', dan fi'lul amr. Itu bahasa kerennya. Kemudian kita di pembahasan yang terakhir,
itu adalah huruf. Huruf atau disebut harfun itu dalam bahasa Arab artinya adalah yang makna spesifiknya itu adalah al kalimatu la yadharu maknaha illa ma'a ghairiha. Jadi harfun adalah kata yang tidak akan jelas bila cuma huruf saja, tidak disambung dengan huruf lain, tidak disambung dengan kata yang lain. Jadi huruf contohnya adalah ada fi. Ini masuk huruf harfun jar, terus ada bi, ada ala. Ini huruf jar semua. Ada huruf jar ini. Ini artinya di dalam. Yang artinya dengan. Yang artinya di atas. Jika semua kayak gini kan kita nggak tahu di dalam apa, dengan apa, di atas apa. Karena itu makanya harfun itu adalah huruf dalam bahasa Arab adalah penjelasannya itu adalah kata yang tidak akan jelas jika hanya terdiri dari hurufnya saja. Jadi harus ada tambahan. Seperti contohnya kalau fi adalah fil masjid, fil masjidi, di dalam masjid. Bi apa? Bikolamin dengan pulpen. Di atas contohnya alal maktabi, di atas meja. Jadi kan jelas. Makanya kenapa huruf definisinya adalah al kalimatu la yadharu ma'naha illa ma'a ghairiha. Tidak akan jelas jika hanya terdiri dari fi, bi atau tidak akan jelas jika hanya terdiri dari hurufnya saja, tapi juga harus disambung dengan kata lain seperti masjidu, qalamu, maktabu, al maktabun, masjidun, qalamu, al maktabun. Ya mungkin di pertemuan yang ketiga ini hanya segini saja, tapi nanti ismun nanti juga ada dibagi lagi, fi'lun juga dibagi lagi, harfun dibagi lagi. Jadi nanti ada huruf yang hanya ada yang menunjukkan terhadap kata benda aja. Di fi, masjid, kolamun, maktab itu kan kata benda. Jadi huruf itu ada yang hanya masuk ke dalam kata benda. Seperti fi, bi'ala, ada yang hanya masuk ke terhadap kata kerja. Contohnya lam, lan. Ada juga yang bisa masuk ke dua-duanya. Fa, sepertinya fal masjidu, fa adhabu, contohnya fa. Ismun pun juga dibagi. Nanti ismun ada yang menunjukkan mudzakkar, muannas, ada isim ada yang menunjukkan kata laki-laki sama arti laki-laki, arti perempuan. Jadi kalau masjidun itu laki-laki karena tidak ada marfutohnya, kolamun laki-laki juga, maktabun juga laki-laki. Kalau mau yang perempuan adalah maktabatun artinya perpustakaan. Jadi kenapa isim dibagi menjadi dua, ada yang mudzakkar, ada muannas, karena artinya pun beda. Jika ada tambahan tak marfu'nya artinya perpustakaan, jika nggak ada artinya adalah meja. Jadi cuma ketambahan tak pun artinya juga beda. Jadi kenapa dibagi lagi? Fi'il juga sama. Nanti juga ada pembahasan tentang fi'il lagi yang seperti yang saya bilang, ada fi'il mudhari, amr, fi'il madi, seperti itu. Ya mungkin sekian di pertemuan yang ketiga ini. Semoga di pertemuan kali ini kita bisa mendapat sebuah pelajaran yang dapat membawa kita ke hal yang
bisa lebih tahu lagi hal yang akan kita tahu lagi. Mungkin bagi kalian yang minat dengan channel ini bisa kalian subscribe, tolong share penjelasan saya di komen dan di like tentunya, agar apa? Agar kalian pun juga mendapatkan sedekah jariah seperti harinya saya, dan channel ini bisa lebih berkembang dan kita bisa sama-sama menikmati indahnya belajar bahasa Arab. Saya ingatkan, bahasa Arab itu penting. Bagi orang Islam pun juga penting karena untuk mempelajari yang namanya Al-Quran, dan bagi orang yang non-Islam mungkin agar untuk menambah ilmu-ilmu kita semakin banyak sehingga kita dapat mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.